Nah ini nih, seketika PSSI bisa dibuat geger, pelatih top dunia Louis van Gaal beri komentar begini usai lihat timnas Indonesia saat ini di era Patrick Kluivert. Sarankan segera lakukan hal ini jika timnas Indonesia tak mau hancur. Alhamdulillah, seketika Garuda fans bisa dibuat auto full senyum. Pemain Palestina ini doakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dikonfirmasi resmi hari ini, AFC ubah tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, usai terjadi perang Israel versus Iran. Fakta ini buat timnas Indonesia full senyum. Breaking news. Kabar baik, timnas Indonesia tak perlu menangis semua laga di ronde keempat untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Simak kabar bahagianya. Wah, kejutan. Erick Thohir tiba-tiba jabat tangan pemain keturunan Suriname Belanda jelang laga timnas Indonesia di round 4. Kira-kira siapa ya? Seolah tak percaya, media Vietnam terkejut dengan skuad timnas Indonesia yang dibawa Gerald van den Burg ke Piala AFF U23. Kira-kira ada apa ya? Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Nah ini nih, seketika PSSI bisa dibuat geger, pelatih top dunia Louis van Gaal beri komentar begini usai lihat timnas Indonesia saat ini di era Patrick Kluivert. Sarankan segera lakukan hal ini jika timnas Indonesia tak mau hancur. Perjalanan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah mencuri perhatian dunia sepak bola, termasuk legenda kepelatihan asal Belanda, Louis van Gaal. Dengan pengalaman membawa Belanda meraih peringkat ketiga Piala Dunia 2014 bersama Kluivert sebagai asistennya, Van Gaal dikenal sebagai taktisi ulung yang mampu mengubah nasib tim melalui strategi jitu dan disiplin tinggi. Namun, setelah melihat performa skuad Garuda di 4 laga terakhir putaran ketiga, kemenangan 1-0 atas Bahrain dan Tiongkok, kekalahan telak 1-5 dari Australia, dan 0-6 dari Jepang, Van Gaal memberikan komentar pedas yang menggegerkan PSSI. Dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda, pelatih berjuluk Tulip Besi ini memuji keberanian Indonesia lolos ke babak keempat, tetapi memperingatkan bahwa tim ini berada di ujung tanduk jika tidak segera melakukan perubahan drastis. Timnas Indonesia punya potensi, tetapi tanpa fondasi taktik yang kuat, mereka akan hancur di babak keempat. Kluivert harus bertindak cepat, atau mimpi Piala Dunia akan pupus, tegas Van Gaal. Apa saja saran krusial dari Van Gaal untuk menyelamatkan skuad Garuda dari kehancuran? Timnas Indonesia, di bawah komando Kluivert sejak 8 Januari 2025, menunjukkan perjalanan yang penuh kontras di putaran ketiga grup C. Debut Kluivert di Sydney melawan Australia pada 20 Maret 2025 berakhir tragis dengan kekalahan 1-5. Gol dari Martin Boyle, penalti, menit 18, Nishan Velupillai, 20, Jackson Irvine, 34, 82, dan Louis Miller, 61, menghancurkan pertahanan Indonesia. Meski Ula Romeni mencetak gol hiburan di menit 78 melalui assist Kevin Dix. Penalti gagal Kevin Dix di menit ke-8, yang membentur tiang, menjadi titik balik kegagalan Indonesia memimpin lebih dulu. Dengan formasi 3-4-1-2, Indonesia berjuang melawan fisik Australia, hanya mencatatkan kurang dari 5 tembakan dan penguasaan bola di bawah 40%. Kluivert menyebut anak asuhnya bermain seperti singa, tetapi Van Gaal mengkritik pendekatan ini. Semangat saja tidak cukup. Formasi 3-4-1-2 terlalu rapuh melawan tim yang unggul dalam transisi cepat seperti Australia. Kluivert harus belajar dari kesalahan ini, ujar Van Gaal, mengacu pada pengalamannya mengalahkan Spanyol 5-1 di Piala Dunia 2014 dengan formasi 5-3-2 yang lebih solid. 5 hari kemudian, pada 25 Maret 2025, Indonesia bangkit di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, mengalahkan Bahrain 1-0. Gol tunggal Ula Romeni di babak pertama, melalui serangan terorganisir, menjadi penentu kemenangan. Formasi 3-4-3 yang diterapkan Kluivert, dengan Rizky Ridho menggantikan Mees Hilgers yang cedera, membuat Indonesia lebih seimbang. Jai Itzes dan Justin Hubner tampil solid di lini belakang, sementara Tom Haye dan Joey Pelupesi mengendalikan lini tengah. Dukungan puluhan ribu supporter memompa semangat tim,
meski Bahrain memiliki peluang berbahaya di babak kedua. Van Gaal memuji kemenangan ini, tetapi menyoroti kelemahan dalam penyelesaian akhir. Indonesia hanya mencetak 1 gol dari beberapa peluang. Melawan tim Timur Tengah di babak keempat, seperti Qatar atau Irak, mereka tidak akan memaafkan pemborosan seperti ini, katanya, mengingatkan bagaimana Belanda memaksimalkan peluang melawan Kosta Rika di perempat final Piala Dunia 2014. Pada 5 Juni 2025, Indonesia kembali meraih kemenangan krusial melawan Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan skor 1-0. Gol penalti Ula Romeni di menit ke-40, setelah pelanggaran terhadap Ricky Kambuaya di kotak penalti, menjadi pembeda. Debut kiper Emil Audero gemilang, dengan beberapa penyelamatan krusial di babak kedua, memastikan clean sheet. Kemenangan ini, ditambah kekalahan Bahrain 0-2 dari Arab Saudi, mengunci tiket Indonesia ke babak keempat dengan 12 poin, finish di posisi keempat grup C. Van Gaal mengapresiasi mentalitas tim, tetapi mengkritik ketergantungan pada penalti. 1 gol dari penalti tidak menunjukkan dominasi. Indonesia harus membangun pola serangan yang lebih terstruktur, seperti yang kami lakukan dengan Robin van Persie dan Arjen Robben di 2014, ujarnya. Ia menekankan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan kecepatan pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen untuk menciptakan peluang organik. Namun, laga pamungkas melawan Jepang pada 10 Juni 2025 di Stadion Panasonic Suita, Osaka, menjadi mimpi buruk. Indonesia dihajar 0-6, dengan gol-gol dari Daichi Kamada, 2 gol, Takefusa Kubo, Ryoya Morishita, Shuto Machino, dan Mau Hosoya. Formasi 3-4-2-1 Kluivert runtuh di babak pertama, tertinggal 0-3. Jepang mendominasi dengan 22 tembakan, 10 tepat sasaran, sementara Indonesia gagal mencatatkan 1 pun tembakan. Emil Audero, meski membuat beberapa penyelamatan, tak mampu menahan gempuran Jepang, peringkat FIFA 15. Kluivert mengakui keunggulan Jepang, menyebut mereka level Piala Dunia, tetapi Van Gaal tidak menahan kritiknya. Ini adalah kegagalan taktik total. Jarak antar lini terlalu besar, pressing tinggi tidak terkoordinasi, dan long ball tidak efektif melawan tim seperti Jepang. Saya pernah melatih Kluivert, dia tahu ini tidak boleh terjadi, tegas Van Gaal, mengacu pada disiplin taktik Belanda saat mengalahkan Brasil 3-0 di Piala Dunia 2014. Dengan rekor 2 kemenangan atas Bahrain dan Cina dan 2 kekalahan, Australia, Jepang. Indonesia mengumpulkan 12 poin dari 10 laga putaran ketiga, termasuk 6 poin dari era Shin Tae-yong. Total gol dicetak 3, ketiganya oleh Ula Romeni. Kebobolan 12, 5 versus Australia, 6 versus Jepang, 0 versus Bahrain, Tiongkok. Kluivert, yang menerapkan formasi fleksibel, 3-4-1-2, 3-4-3, 3-4-2-1, mendapat sorotan karena inkonsistensi taktik dan kerapuhan pertahanan, terutama melawan tim elit. Kekalahan dari Jepang memicu kritik di X, dengan beberapa supporter mempertanyakan kepemimpinannya. Namun, lolosnya Indonesia ke babak keempat, yang akan digelar di Qatar dan Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025, menjadi pencapaian bersejarah. Calon lawan seperti Qatar, Irak, UEA, atau Oman, yang unggul dalam fisik dan adaptasi iklim Timur Tengah, menanti di undian pada 17 Juli 2025. Van Gaal, yang pernah bekerja dengan Kluivert selama 2 tahun di timnas Belanda, memahami kekuatan dan kelemahan mantan asistennya. Patrick punya karisma dan pengalaman sebagai pemain top, tetapi sebagai pelatih, dia harus lebih disiplin dalam taktik. Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan semangat dan individu seperti Jai Itzes atau Tom Haye, katanya. Van Gaal menawarkan 3 saran krusial untuk menyelamatkan timnas Indonesia dari kehancuran di babak keempat, yang ia anggap sebagai ujian sejati bagi Kluivert. Pertama, Van Gaal menekankan perlunya memperkuat organisasi pertahanan. Indonesia kebobolan 12 gol dalam 4 laga era Kluivert, dengan 5 gol dari Australia dan 6 dari Jepang menunjukkan kerentanan lini belakang. Melawan tim Timur Tengah, yang sering memanfaatkan bola mati dan umpan silang, pertahanan harus seperti benteng. Saya menggunakan Daley Blind dan Stefan de Vrij untuk menutup ruang di Piala Dunia 2014. Indonesia harus melatih Jai Itzes dan Justin Hubner untuk hal yang sama, ujarnya. Ia menyarankan latihan intensif untuk mengantisipasi tendangan sudut dan bola-bola panjang,
serta menempatkan Emil Audero atau Martin Paes sebagai pemimpin lini belakang dengan komunikasi yang jelas. Van Gaal juga menyoroti pentingnya mengurangi jarak antar lini yang terlalu lebar saat melawan Jepang, menyebabkan lini tengah mudah ditembus. Kedua, Van Gaal mendesak Kluivert untuk membangun pola serangan yang lebih terstruktur. 3 gol Indonesia di era Kluivert berasal dari penalti dan serangan sporadis, bukan pola permainan yang konsisten. Tim seperti Qatar atau Irak akan menghukum tim yang tidak punya rencana jelas. Saya melatih Belanda dengan penguasaan bola dan umpan pendek untuk membongkar pertahanan. Indonesia harus menggunakan Tom Haye dan Marcelino Ferdinand untuk mengontrol tempo, bukan hanya long ball, katanya. Van Gaal menyarankan formasi 4-2-3-1 yang pernah ia gunakan di Manchester United, dengan Joey Plupesi sebagai gelandang bertahan, Haye sebagai playmaker, dan kecepatan Ragnar Orat-Mangoen serta Yance Sayuri di sayap untuk membuka ruang bagi Ulla Romeni atau Rafael Struijk. Ia juga menekankan pentingnya latihan kombinasi pendek di sepertiga akhir lapangan untuk menciptakan peluang. Ketiga, Van Gaal menyarankan analisis lawan yang lebih mendalam. Tim-tim Timur Tengah memiliki gaya bermain beragam. Qatar mengandalkan penguasaan bola, Irak unggul dalam serangan balik, UEA menggunakan umpan pendek, dan Oman memanfaatkan bola-bola panjang. Sebelum mengalahkan Spanyol di Piala Dunia 2014, kami mempelajari setiap gerakan Xavi dan Iniesta. Kluivert harus melakukan hal yang sama untuk pemain seperti Akram Afif, Qatar, atau Ayman Hussein, Irak, ujarnya. Van Gaal merekomendasikan penggunaan teknologi video analisis untuk mengidentifikasi kelemahan lawan, seperti kesalahan posisi bek saat serangan balik atau kebiasaan kiper menangani tembakan jarak jauh. Ia juga menyarankan memanfaatkan data dari VOTI Rankings untuk memprediksi pot undian dan menyesuaikan strategi. Van Gaal tidak hanya mengkritik, tetapi juga memuji potensi Indonesia. Pemain seperti Jai Itzes memiliki kualitas Eropa, Tom Haye cerdas dalam distribusi bola, dan Ulla Romeni punya naluri mencetak gol. Jika Kluivert bisa menyatukan mereka dengan taktik yang tepat, Indonesia bisa mengejutkan Asia, katanya. Ia mengingatkan bagaimana Belanda, di bawah arahannya, mengalahkan tim-tim besar seperti Spanyol dan Brasil dengan persiapan matang dan keberanian. Namun, ia memperingatkan bahwa babak keempat, dengan format round robin di venue terpusat, akan seperti final mini setiap laga. Satu kesalahan bisa mengakhiri mimpi Piala Dunia. Indonesia harus bermain dengan kepala dingin, bukan hanya hati, tegasnya. Komentar Van Gaal ini mengguncang PSSI, yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap Kluivert. Dengan kontrak hingga 2027, Kluivert menghadapi tekanan untuk membuktikan diri di babak keempat, SEA Games 2025, dan Piala Asia 2027. Rekam jejaknya sebagai pelatih. Sukses di Bluffton Eredivisie 2011-2012 tetapi gagal di Curaçao dan Adana Demirspor, menjadi sorotan. Van Gaal, yang pernah membimbing Kluivert di Ajax dan Belanda, yakin mantan asistennya bisa belajar dari kegagalan. Patrick punya bakat, tetapi dia harus berhenti mengandalkan nama besarnya sebagai pemain. Dia harus menjadi pelatih sejati sekarang, katanya. Babak keempat akan menjadi ujian terbesar bagi Kluivert. Indonesia berada di pot ketiga undian bersama Oman, berpotensi menghadapi Qatar dan Irak di grup yang sama. Iklim Timur Tengah, dengan suhu hingga 40 derajat Celcius, dan kekuatan fisik lawan menambah tantangan. Van Gaal menyarankan persiapan fisik intensif, termasuk simulasi pertandingan di cuaca panas dan manajemen hidrasi. Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan supporter diaspora di Qatar dan Arab Saudi untuk memompa semangat tim. Di Piala Dunia 2014, supporter Belanda memberi kami energi ekstra. Indonesia harus melakukan hal yang sama, ujarnya. Apakah PSSI dan Kluivert akan mendengarkan saran Van Gaal? Kekalahan telak dari Jepang dan Australia menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari level elit Asia. Namun, kemenangan atas Bahrain dan Tiongkok membuktikan bahwa skuad Garuda mampu bersaing jika bermain disiplin. Dengan pemain seperti Emil Audero, Jai Itzes, dan Ulla Romeni, Indonesia memiliki fondasi untuk menciptakan kejutan. Van Gaal mengakhiri wawancaranya dengan nada optimistis namun tegas. Indonesia punya mimpi besar, tetapi mimpi tanpa rencana adalah ilusi. Kluivert harus membangun tim yang tak hanya berjuang, tetapi menang. Jika tidak, Piala Dunia 2026 akan tetap menjadi hayalan.
Kini, semua mata tertuju pada langkah PSSI dan Kluivert menjelang undian 17 Juli 2025. Akankah skuad Garuda bangkit? Atau tenggelam di Timur Tengah? Pendapat Anda tentang saran Van Gaal layak disimak? Karena perjalanan Indonesia masih panjang. Alhamdulillah, seketika Garuda fans bisa dibuat auto full senyum. Pemain Palestina ini doakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain Palestina yang bernama Michel Termanini memberikan doa tulus ke timnas Indonesia yang dikepung tim dari Timur Tengah di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memastikan diri ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai finish di peringkat 4 grup C, skuad Garuda akan dikepung tim dari Timur Tengah dalam fase tersebut. Arab Saudi, Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab berpotensi menjadi lawan tim Merah Putih. Selain itu, masih ada Oman yang menjadi kontestan. Akan tetapi, mereka tak akan bertemu timnas Indonesia karena tergabung di pot yang sama. Dikepung oleh tim Timur Tengah, skuad Garuda mendapatkan doa dari penggawa Palestina yang bernama Michel Termanini. Hal tersebut diketahui Instagram Seasi Goal yang mewartakan bahwa anak asuh Patrick Kluivert bakal dikepung negara Timur Tengah. Garuda tergabung untuk solo ranket di Timur Tengah. Sendirian, tulis laporan itu. Menariknya, postingan tersebut justru dikomentari oleh pemain Palestina bernama Michel Termanini. Semoga sukses untuk Indonesia dari tim nasional Palestina, tulis pemain berusia 27 tahun tersebut. Adapun Michel Termanini merupakan pemain andalan Palestina di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Michel Termanini selalu menjadi andalan di lini belakang Palestina selama perjuangannya ke Piala Dunia 2026. Pemain yang lahir di Malmo, Swedia tersebut hanya absen sekali saat Palestina melawan Kuwait. Sayangnya perjuangan Palestina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 harus terhenti. Pasalnya tim berjuluk Singa Kanaan tersebut hanya finish di urutan kelima grup B kualifikasi Piala Dunia 2026. Palestina hanya meraih 10 poin, mereka terpaut 1 poin saja dari Oman. Timnas Indonesia masuk pot 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menurut regulasi FIFA. Skuad Garuda tergabung dalam pot yang sama bersama Oman, sehingga anak asuh Patrick Kluivert itu tidak bakal bertemu tim berjuluk Gulf Samba. Nah, untuk pot 1 nantinya akan ditempati oleh Qatar yang menempati ranking 48 serta Arab Saudi, ranking FIFA 58. Kemudian di pot 2 bisa diisi oleh Irak, peringkat 61 FIFA, serta Uni Emirat Arab, ranking 64. Drawing round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut bakal digelar pada 17 Juli 2025 mendatang. Adapun untuk tuan rumah fase tersebut, AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar. Untuk formatnya, round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 6 tim, yang terdiri dari peringkat ketiga dan keempat dari 3 grup, A, B, dan C, pada fase sebelumnya. Keenam tim ini akan dibagi ke dalam 2 grup kecil, masing-masing berisi 3 tim. Mereka akan menjalani pertandingan dengan sistem round robin. Setiap tim bertemu satu sama lain 1 kali. Hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, artinya timnas Indonesia harus bisa mengalahkan 2 pesaingnya di grup dari pot 1 dan 2. Kemudian peringkat kedua di grup akan melaju ke round 5 kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 tim yang menjadi runner-up akan bertanding untuk melaju ke babak playoff antar konfederasi yang memperebutkan 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga di grup dipastikan gugur atau tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Dikonfirmasi resmi hari ini, AFC ubah tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, usai terjadi perang Israel versus Iran. Fakta ini buat timnas Indonesia full senyum. AFC berpotensi memindahkan tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, usai terjadi perang antara Israel melawan Iran. Qatar dan Arab Saudi sebelumnya telah resmi ditunjuk AFC sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan AFC tersebut sempat menuai kontroversi, karena dianggap menguntungkan Qatar dan Arab Saudi serta dilakukan tidak transparan. Namun, AFC tetap kepada keputusannya dan laga ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tetap digelar di Arab Saudi dan Qatar. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia
akan diikuti 6 tim dari tim peringkat ketiga dan keempat di ronde ketiga. Sebanyak 6 tim yang tampil di ronde keempat adalah Timnas Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, UEA. Keenam tim itu akan dibagi ke dalam 2 grup, yang masing-masing berisi 3 tim dengan laga dimulai pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Masing-masing juara grup nantinya akan mendapatkan tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara runner-up akan saling berhadapan pada 13 dan 18 November untuk mendapatkan tiket laga playoff menghadapi tim pemenang dari konfederasi lain. Namun, jelang bergulirnya ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, banyak pihak mulai meragukan mengingat situasi panas di Timur Tengah, terutama perang antara Israel dan Iran, yang secara geografis tidak jauh dengan Arab Saudi serta Qatar sebagai tuan rumah. Jika situasi antara Israel dan Iran semakin memanas, bukan tidak mungkin AFC memutuskan untuk memindahkan venue ronde keempat. Pasalnya, AFC juga pernah mengubah venue pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Iran melawan Qatar pada 15 Oktober 2024. Pada saat itu, pertandingan yang seharusnya digelar Iran dipindahkan ke Dubai di UEA karena meningkatkan ketegangan di kawasan itu. Keputusan untuk menyelenggarakan pertandingan di tempat netral diambil setelah mempertimbangkan secara saksama situasi keamanan yang berlaku dan berkonsultasi dengan FIFA dan pemangku kepentingan terkait, kata AFC dalam sebuah pernyataan. Apabila berkaca dari hal tersebut, tidak menutup kemungkinan AFC akan mengubah tuan rumah untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Breaking news. Kabar baik, Timnas Indonesia tak perlu menangis semua laga di ronde keempat untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Simak kabar bahagianya. Timnas Indonesia berhasil menyudahi kampanye mereka di ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu dengan cukup baik. Meskipun tak mampu menduduki posisi pertama ataupun kedua yang menjadi 2 slot otomatis menuju putaran final Piala Dunia di benua Amerika tahun depan, namun pasukan Merah Putih masih bisa menjaga asa mewujudkan mimpi Piala Dunianya dengan lolos ke ronde keempat. Menyadur data dari laman AFC, Indonesia yang menempati posisi keempat klasemen akhir grup C, berhak atas 1 tempat di ronde keempat kualifikasi, membersamai Arab Saudi yang juga lolos ke tahapan selanjutnya pasca menduduki peringkat ketiga klasemen akhir. Menurut jadwal yang dirilis oleh Induk Sepak Bola Benua Asia, Indonesia dan 5 negara lainnya akan kembali bertarung di ronde keempat pada bulan Oktober mendatang, bersama dengan 5 negara lain yang juga lolos ke tahap ini. Laman suara.com, 14 Juni 2025, merilis, selain Timnas Indonesia, ronde keempat kualifikasi zona Asia nanti juga akan diikuti oleh 5 tim asal Timur Tengah, yakni Irak, Oman, Uni Emirat Arab dan 2 tim yang ditunjuk oleh AFC untuk menjadi tuan rumah, yakni Arab Saudi dan Qatar. Sekadar mengingatkan, pada ronde keempat babak kualifikasi nanti, ke-6 kontestan akan dibagi menjadi 2 grup, dengan masing-masing berisikan 3 negara. Pemuncak klasemen masing-masing grup secara otomatis akan mendapatkan 1 tiket otomatis ke Piala Dunia tahun mendatang, sementara 2 tim runner-up harus meneruskan perjuangan mereka di babak playoff zona Asia alias ronde kelima. Maka, mau tak mau, Timnas Indonesia harus bisa menjadi pemuncak klasemen akhir jika mereka ingin mengakhiri perjuangan nan melelahkan untuk mewujudkan mimpi Piala Dunia ini dengan lebih cepat. Dan beruntungnya, meskipun 2 kemenangan di ronde keempat nanti akan membuat Indonesia melaju mulus ke Piala Dunia, namun sejatinya, secara perhitungan pasukan Merah Putih tak harus memenangi 2 laga tersebut untuk bisa kembali berpartisipasi di turnamen sepak bola paling akbar sejagat. Perhitungannya pun sederhana, dengan 3 kontestan dalam masing-masing grup, maka setiap negara nantinya hanya akan bertarung sebanyak 2 kali saja di ronde keempat. Dan dengan asumsi demikian, maka dengan 1 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang, pasukan Garuda sudah berpotensi untuk menjadi partisipan di Piala Dunia tahun depan. Namun tentunya dengan syarat, 1 laga lainnya yang dimainkan oleh 2 rival Indonesia di grup yang sama, berakhir dengan hasil imbang, tak ada pemenang dan tak ada yang kalah. Ilustrasi mudahnya seperti ini, kita anggap saja Indonesia berada satu grup dengan tim A dan tim B. Maka, semisal Indonesia berhasil menang melawan tim A dan bermain imbang melawan tim B, maka mereka sudah mendapatkan 4 poin. Dan jika di pertandingan lainnya tim B melawan tim A berakhir dengan skor imbang, maka nantinya tim A hanya akan mendapatkan 1 poin karena telah kalah dari Indonesia dan imbang melawan tim B.
sementara tim B akan mendapatkan 2 poin karena bermain imbang melawan Indonesia dan tim A. Dengan perhitungan demikian, maka Jai Itzes dan kolega dipastikan bakal langsung lolos ke Piala Dunia tahun depan karena menjadi pemuncak klasemen akhir di grup yang mereka huni. Cukup simpel bukan? Namun demikian, meskipun secara perhitungan timnas Indonesia sudah bisa mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia dengan skenario seperti di atas, namun cara paling aman untuk bisa terbang ke turnamen di benua seberang Samudra Pasifik tahun depan tentu dengan cara menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan. Wah, kejutan! Erick Thohir tiba-tiba jabat tangan pemain keturunan Suriname Belanda jelang laga timnas Indonesia di round 4. Kira-kira siapa ya? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berjabat tangan dengan pemain keturunan Belanda jelang perjuangan timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde keempat setelah menempati peringkat ketiga di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain sebanyak 10 pertandingan, timnas Indonesia mengumpulkan 12 poin hasil dari 3 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan menelan 4 kekalahan. Berikutnya, timnas Indonesia akan bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang diikuti 6 tim dari tim peringkat ketiga dan keempat di ronde ketiga. Sebanyak 6 tim yang tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah timnas Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, UEA. Keenam tim itu akan dibagi ke dalam 2 grup, yang masing-masing berisi 3 tim dengan pertandingan tersebut akan dimulai pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Masing-masing juara grup nantinya akan mendapatkan tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara runner-up akan saling berhadapan pada 13 dan 18 November untuk mendapatkan tiket laga playoff menghadapi tim pemenang dari konfederasi lain. Jelang pertandingan skuad Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut, Erick Thohir tiba-tiba berjabat tangan dengan pemain keturunan Belanda. Sebagai informasi, jabat tangan merupakan cara khas dari Erick Thohir ketika memperkenalkan pemain keturunan baru yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Namun, jabat tangan ini bukan dengan calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Erick Thohir berjabat tangan dengan pemain berdarah Suriname Belanda, Clarence Seedorf. Ex-pemain Real Madrid dan AC Milan itu bertemu dengan Erick Thohir di Amerika Serikat ketika menghadiri acara pembukaan Piala Dunia antar klub 2025. Senang bisa bertemu dengan Clarence Seedorf, legenda Belanda yang juga mantan pemain Inter Milan. Saat masih bermain di timnas Belanda, Seedorf menjadi andalan bersama pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tulis Erick Thohir dikutip dari akun Instagramnya, Kamis, 19 Juni 2025. Seedorf dan Kluivert memperkuat Belanda dalam 3 edisi Piala Eropa yaitu pada 1996, 2000, dan 2004 serta Piala Dunia 1998, sambung Erick Thohir. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir menyatakan membahas soal sepak bola hari ini, terutama di kawasan Asia dan Eropa. Kami juga banyak berdiskusi tentang perkembangan sepak bola di dunia terutama di kawasan Eropa dan Asia, imbuh Erick Thohir. Selain bertemu dengan Seedorf, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga bertemu dengan beberapa bintang sepak bola dunia. Mulai dari David Beckham, Javier Zanetti, Ronaldo, Youri Djorkaeff, dan beberapa pemain lain saat opening seremoni FIFA Club World Cup 25 di Miami. Seolah tak percaya, media Vietnam terkejut dengan skuad timnas Indonesia yang dibawa Gerald van den Burg ke Piala AFF U23. Kira-kira ada apa ya? Media asing memberikan reaksi usai melihat daftar pemain timnas Indonesia U23 yang dipanggil pelatih Gerald van den Burg untuk tampil di ajang Piala AFF U23. Seperti diketahui, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, telah memanggil 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, sebagai persiapan menjelang turnamen bergengsi tingkat Asia Tenggara, Piala AFF U23 2025. Turnamen tersebut akan diselenggarakan di Indonesia mulai 20 Juni hingga 14 Juli 2025 dan digelar di 2 kota besar, yakni Jakarta dan Bekasi, yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah. 2 stadion megah yang akan menjadi venue adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, di Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi.
Pemusatan latihan timnas Indonesia sendiri dijadwalkan mulai pada 20 Juni 2025 di Jakarta. Dari total pemain yang dipanggil, beberapa nama langganan di skuad junior timnas Indonesia kembali masuk daftar, seperti Doni Tri Pamungkas, Arhan Fikri, dan Jens Raven. Setelah pengumuman daftar pemain, sejumlah media asing turut menyoroti keputusan pelatih Gerald van den Burg. Salah satunya adalah media asal Vietnam, Soha VN, yang merasa heran dan terkejut dengan susunan skuad Garuda Muda. Dalam ulasannya, Soha VN menyebut bahwa timnas Indonesia memanggil skuad yang aneh, sehingga memberi peluang lebih besar bagi U23 Vietnam untuk meraih gelar juara. Indonesia panggil skuad aneh. U23 Vietnam tambah peluang juara dan catat rekor baru, tulis media tersebut. Lebih lanjut, Soha VN menilai bahwa pelatih Gerald van den Burg tidak memanggil sejumlah pemain bintang yang berkarir di luar negeri, dan hal tersebut bisa memengaruhi kekuatan timnas Indonesia U23. Pemanggilan skuad U23 Indonesia ini cukup mengejutkan media tanah air, karena pelatih Gerald van den Burg tidak menyertakan banyak pemain bintang yang bermain di luar negeri, tulis Soha VN. Dari total 30 pemain, hanya satu nama yang bermain di luar negeri, yakni Jens Raven. Sementara itu, sejumlah pemain andalan seperti Welber Jardim, bek Sao Paulo, Brasil, Dion Marks, bek Topo SS, Belanda, dan Tim Gepens, bek sayap FC Emmen, Belanda, absen dari daftar. Pada Piala AFF U23 nanti, timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei. Sementara itu, Vietnam berada di grup B yang dianggap sebagai grup mudah, bersama Kamboja dan Laos. Thailand akan bersaing di grup C bersama Myanmar dan Timor Leste. Dari total 10 tim peserta, Indonesia sebagai tuan rumah, Vietnam, dan Thailand tetap menjadi kandidat kuat untuk meraih gelar juara. Namun, keputusan Indonesia yang hanya memanggil pemain lokal dan mengesampingkan sejumlah bintang luar negeri dianggap oleh Soha VN sebagai peluang besar bagi tim lain, terutama Vietnam. Saat ini, U23 Vietnam berstatus sebagai juara bertahan Piala AFF U23, setelah menjuarai turnamen tersebut secara beruntun pada 2022 dan 2023. Jika mereka kembali menjadi juara tahun ini, maka Vietnam akan mencetak rekor sebagai tim pertama yang mampu menjuarai Piala AFF U23 3 kali berturut-turut.